I Gusti Batanjeruk ngamuk. Setiap yang ditemui dibunuh. Salah satu orang yang dibunuh adalah ada sampai terjadi skandal asmara antara saya ini matanya kurang bagus karena ada debu. Tolong paman yang bersihin ya. Debu ini biar hilang. Itu aja bahasanya. Oh siap. Artinya bunuh. Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, kembali kita jumpa lagi di podcast Manggis Kuning. Kali ini episode yang ketiga, tapi merupakan kelanjutan episode kedua yang ceritanya terputus. Kita membahas pemerintahan dalam di Bali. Dan yang sekarang episode yang ketiga ini lebih fokus pada pasca pemerintahan dalam Watu Renggong. Dan seperti biasa kita masih di sini di Puri Naraya, di salah satu sudut kota Denpasar yang suasananya sejuk luar biasa. Dan seperti yang kemarin-kemarin, kita juga masih dengan narasumber yang luar biasa istimewa. Beliau adalah Anak Agung Gede Mayun SH. Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Kena dan tetap semangat Ratu. Sugareun. Nggih. Ya, jadi kita akan lanjutkan lagi cerita yang terpenggal kemarin. Sampun dipaparkan keberadaan Ide Betara Dalam sejak pengerawuh, sejak kehadiran beliau dari Majapahit ke Bali sampai ada putra-putra yang mewarisi kerajaan, mulai dari beliau beristana di Samprangan, terus Ringgegel, terjadinya dualisme kerajaan, sampai akhirnya masa keemasan pada masa kerajaan Ide Dalam Watu Renggong. Nah, kita lanjutkan mulai itu ya. Nah, setelah beliau wafat, napi kejadiannya ya untuk situasi di Bali dan kelanjutan pemerintahan Bali di bawah Raja-Raja Dalam. Om Swastiastu. Semeton sarasami episode kedua sudah kita sampai kepada pemerintahan Ide Dalam Watu Renggong. Untuk pembicaraan kali ini, episode hari ini, kita akan bicarakan pasca Ide Dalam Watu Renggong. Ide Dalam Watu Renggong wafat tahun 1550. Tetapi putra mahkota masih anak-anak, masih kecil. Sehingga pemerintahan kerajaan waktu itu dilakukan oleh wali negara, yaitu dari Manca Agung, yaitu ketuanya Ide Wanggungan, anggotanya Ide Dongarte, Ide Nuse, Ide Pegedangan, Ide Bangli. Sudah itu tetap sang Manca Negara, patihnya Rakrian Batanjeruk. Sudah itu Demung Gusti Pinatih, Tumenggung Gusti Kebon Tubuh, Penyarikan Kiai Brangsingo, dan Kiai Pasak Gegel. Tetap ya, posisi ini tetap dari awal secara turun-temurun, dari kakek ke anak, dari anak ke cucu dan sebagainya. Nah, kemudian tahun 1556 ternyata patih kerajaan, yaitu I Gusti Batanjeruk, mempunyai motivasi ingin menjadi raja. Hal ini dilatar belakangi oleh satu raja yang mestinya naik tahta masih kecil, putra mahkota. Sudah itu beliau itu keturunan raja-raja Kediri, sehingga merasa berhak juga untuk menjadi raja. Nah, oleh karena itu, untuk memperkuat
dukungan I Gusti Batanjero mengajak Ide Wanggungan. Yang dibilang tadi mantunya. Ya, Ide Wanggungan itu adalah menantu Batanjero karena beliau itu memperistri putri Batanjero, Gusti Batanjero yang bernama Gusti Ayu Takmung. Nah, ini yang membuat dilema bagi Ide Wanggungan. Karena di satu pihak saudara-saudaranya anggota Majagung tidak berkenan, tidak setuju. Sedangkan di satu pihak mertua yang ngajak, yang meminta, ini agak sulit. Tapi ternyata Ide Wanggungan punya motivasi lain. Beliau itu sudah memikirkan kalau I Gusti Batanjero ketemu dengan putra-putra raja yang masih kecil-kecil ini, pasti mereka akan dibunuh putra-putra raja itu. Oleh sebab itu muncullah pemikiran Ide Wanggungan bagaimana caranya menyelamatkan putra-putra ini. Yang penting putra-putra mahkotanya, Ide Upumayun dan Ide Wanom Segeni. Makanya Ide Wanggungan ikut dia waktu menyerang istana itu, ikut cuma sorak-sorak saja gitu. Akhirnya beliau sampai di dalam istana menelusuri dengan beberapa orang di mana putra mahkota berada. Akhirnya putra mahkota ini yang dua ini ditemukan, akhirnya diamankan di suatu ruangan dekat dengan tembok keraton, tembok penyengker. Sehingga karena begitu beliau mengirim kode melalui utusan kepada I Gusti Kebontubuh dan I Gusti Pinate Ide Wanggungan ini untuk dapat mengambil kedua putra mahkota itu untuk dibawa keluar di sana untuk menyelamatkan putra ya. Oleh karena itu, ini menurut data dari prasasti Ide Wanggungan yang ada di Pulesari. Nah, dan ada juga data lain yang ada kira-kira di Bangli itu, kalau tidak salah saya, dan di Jom yang menyatakan hal yang sama. Artinya paling tidak ada 3 prasasti yang menyebut, atau babad yang menyebut hal ini. Sehingga oleh Gusti Kebontubuh dan Gusti Pinate, tembok penyengker istana itu dilobangi. Istilah Balinya dipongpong gitu. Makanya di bawah dalam misalnya kepongpongan gitu. Di lubang. Dari sana pas di depan rumah tempat kedua putra mahkota ini diselamatkan. Sehingga dengan gampang mereka mengambil untuk dibawa keluar. Itu pun mereka yang Gusti Pinate dan Gusti Kebontubuh ini tidak berani lewat jalan raya. Mereka menuju rumah-rumah penduduk. Akhirnya sampai keluar di suatu areal bernama Pekandalan. Dari Pekandal sana lah dibawa ke tempatnya Gusti Kebontubuh. Di daerah di Gegel, semua di kota Gegel. Nah, sementara itu I Gusti Batanjero ngamuk. Setiap yang ditemui dibunuh. Salah satu orang yang dibunuh adalah seorang gadis cilik, masih belia ini, si anak-anak, putra dari Ide Dalam Trenggong, putri Ide Dalam Trenggong, salah satu anak. Dipenggal kepalanya di depan banyak orang. Nah, di dalam tradisi perang ada beberatan perang istilahnya. Ada apa namanya pantangan dalam perang. Salah satu pantangan di perang, dalam perang itu adalah dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh perempuan yang tanpa senjata, apalagi perempuan sedang hamil. Nah, ini tidak boleh. Nah, karena perbuatan Gusti Batanjero sudah melewati batas, melanggar daripada ugar-ugar perang, arti beberapa pantangan perang ini, sehingga oleh pendukungnya itu membuat mereka kaget, kecewa, membenarkan. Dalam artinya berpikir ini belum jadi raja sudah melanggar aturan, apalagi dia akan jadi pemimpin nantinya. Makanya terbalik akhirnya mereka ini semua berbalik. Justru mereka tadinya mendukung I Gusti Batanjero, akhirnya
masal dari lawan, jadi lawan Gusti Batanjero. Makanya tahu Gusti Batanjero ini kelemahan yang telah dilaksanakan, kekeliruan yang makanya beliau larikan diri ke daerah Karangasem, dikejar oleh pendukung dalam yang setia di bawah pimpinan I Gusti Dauh Menginti. Dikejar, akhirnya ketemu di daerah Bungayu, Karangasem. Akhirnya di sana terjadi perang tanding dan berakhir dengan gugurnya I Gusti Batanjero. Ya, terus kelanjutan Putra Mahkota yang dilarikan kemana? Dan Putra Mahkota ini dilarikan ke tempat yang aman di luar istana. Nah setelah itu berakhir, setelah tewasnya gugurnya Gusti Batanjero, lalu semua menginginkan bahwa walaupun beliau itu masih kecil tapi tetap dirajakan, nobatkan jadi raja. Akhirnya dirajakanlah yang sulung itu Dewa Pemayun. Nah, Dalem Pemayun istilahnya, dari teks Baba Dalem. Nah, lalu waktu itu terjadi kasakusuk karena ada saksi mata melihat keterlibatan Ide Wanggungan dalam pemberontakan I Gusti Batanjero. Akhirnya banyak yang mempertanyakan, kalau I Gusti Batanjero melakukan pemberontakan harus dijatuhi hukuman mati, kenapa Ide Wanggungan tidak dijatuhkan hukuman apapun? Nah banyak ini. Akhirnya timbul pro dan kontra. Nah di sanalah Dalem Pemayun melaksanakan paruman. Akhirnya di sana I Gusti Pinate menyampaikan testimoninya, fakta bahwa kejadiannya demikian. Kalau tidak ada Ide Wanggungan, kedua putra raja ini akan binasa. Justru adanya Ide Wanggungan mendampingi Gusti Batanjero itu akan justru menyelamatkan daripada, sehingga Putra Mahkota ini, karena Ide Wanggungan akan tahu apa yang dilaksanakan oleh mertuanya, sehingga dia bisa mengantisipasi terlebih dahulu. Nah ini pertimbangan itu sebenarnya yang diajukan oleh I Gusti Pinate. Tapi juga tidak mempan karena pro kontra. Paling tetap Ide Wanggungan itu adalah menantu dari Gusti Batanjero, yang paling setidak-tidaknya dia punya kepentingan dalam hal ini. Nah untuk itu raja lalu meminta pendapat kepada hadirin. Hadirin akhirnya ya kalau begitu dikenai aja sanksi, tapi tidak hukuman mati. Tidak patita wangsa, atau patita wangsa itu sama dengan winasa wangsa. Artinya masih orang itu diturunkan derajatnya menjadi orang kebanyakan, kewangsannya diturunkan. Misalnya dari dewa diturunkan jadi orang biasa. Tapi ini tidak. Masih tetap dikasih. Tetapi diturunkan sedikit, tapi masih dalam lingkup waris Satri Dalem, menjadi sang anggungan. Nah di dalam kekerabatan Satri Dalem itu kan ada istilah-istilah, ada Idewo, ada Pungakan Dalem, ada Sang Hyang. Ini masih dalam lingkup kekerabatan Dalem, tidak keluar dari wangsa Dalem. Wari Dalem. Nah dia masih ini. Nah tetapi hanya bisa begitu karena dia ternyata tidak murni, tidak terbukti melakukan pemberontakan yang membunuh, cuma karena ikut-ikutan saja. Nah oleh raja lalu Manca Agung ini dibubarkan. Karena raja memikirkan kalau mereka tetap di sana, mereka akan menanggung malu karena Ide Wanggungan ketuanya terlibat, dibilang terlibat kan, ada kasakusuk dibilang terlibat walaupun tidak terlibat. Nah oleh karena itu mereka oleh Dalem biar keluar dari gegel, dari ibu kota, sehingga diberikan wilayah-wilayah kekuasaan. Ide Wanggungan diberikan wilayah kekuasaan di Desa Pulesari, daerah Tembuku Bangli sekarang. Ide Gedong Arto diberikan daerah kekuasaan di daerah Manggis, Karangasem, dan sampai Tanah Hampu. Ide Nusa diberikan kekuasaan di Sibang. Ide Pegedangan di Topati, Topati Kelungkung maksudnya di.
Sudah itu Idewo Bangli diberikan kekuasaan di Bangli, sehingga mereka kan keluar. Nah inilah jalan keluar yang diberikan oleh dalam Pemayun. Degradasi sedikit saja. Ya, degradasi sedikit saja untuk hanya memenuhi tuntutan dari beberapa pihak, terutama pejabat-pejabat kerajaan yang mencurigai. Nah itu peristiwa Idewo Anggungan. Ternyata dalam pemerintahan dalam Pemayun ini cukup lemah. Ada sampai terjadi skandal asmara antara istri raja Baginda dalam Pemayun yang bernama I Gusti Ayu Samantiga dengan suatu tanda mantrinya. Yang kayak cerita Damagong. Ya, ini pernah diangkat. Jadi cerita Damagong ini. Ya, pernah. Yang bernama I Gusti Tlabah. Karena saking cintanya ini I Gusti Ayu Samantiga, I Gusti Ayu Samantiga ini istri dalam ini memberikan tanda cinta berupa cincin kepada I Gusti Tlabah. Yang ini kacaunya ini jadinya cincin itu justru pemberian dalam, tanda cinta dalam kepada I Gusti Ayu Samantiga. Justru cincin ini diberikan kepada I Gusti Tlabah. Nah ini jadi masalah sebenarnya ini. Cinta segitiga. Iya, cinta segitiga. Akhirnya hubungan I Gusti Ayu Samantiga dan I Gusti Tlabah ini terungkap. Ketahuan ketika laporan dari I Gusti Pandebasa bahwa dalam suatu ketika melihat I Gusti Pandebasa itu pakai bapang barong, tapi namanya nih badong ya, dengan permata yang bagus-bagus. Dalam bertanya, paman di mana cari permata yang bagus? Banyak, wenten, banyak ada tuanku. Karena salah satunya ini I Gusti Tlabah punya. Ini nasibnya jelek ini. Kebetulan I Gusti Tlabah ada di sana, di luar sana. Nah dicarilah dia, dipinjam anunya. Karena I Gusti Tlabah tidak tahu kalau cincin itu adalah cincin dalam sebenarnya. Baginda yang dikasihkan kepada Gusti Ayu Samantiga. Nah, dikasih sama Gusti Tlabah. Nah, dibawa sama Gusti Pandai ke hadapan raja. Ini cincinnya. Bagus sekali ini cincinnya. Ternyata I Gusti Tlabah punya cincin bagus gitu. Pura-pura aja tidak tahu nanya Gusti Pandebasa. Setelah dalam melihat itu kaget dalam. Duh, ini kan cincin saya yang saya kasih ke Ayu Samantiga. Nah, akhirnya ketahuan. Di sanalah dalam, paman Pandebasa, saya ini matanya kurang bagus karena ada debu. Tolong paman yang bersihin ya, debu ini biar hilang. Gitu aja bahasanya. Oh siap, artinya bunuh dia. Tlabah kode itu. Dan ini usaha pembunuhan terhadap Gusti Tlabah ini bersaksi mereka berdua dalam dan Gusti Pandebasa kepada ada namanya Merajan Warapsari di Gegel. Di sana bersaksi kepada dewa di Gunung Agung bahwa ini akan dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Karena pendukung I Gusti Tlabah itu banyak sekali dan para pejabat, banyak saudara-saudaranya jadi pejabat kerajaan. Nah waktu itu karena mendapat tugas begitu, I Gusti Pandebasa memerintahkan Ki Capung. Mungkin pernah dengar nih ceritanya, cerita Capung Damagong nih pernah. Nah I Capung lah ditugaskan untuk membunuh I Gusti Tlabah karena I Gusti Tlabah punya kediaman di Kute. Nah, akhirnya berhasil. Tapi I Capung pun nyuruh orang lain. Seorang nelayan yang pernah disiksa oleh I Gusti Tlabah, sehingga nelayan inilah yang pada petang itu menjelang di Bali disebut Sanekale. Di sanalah ditunggu di depan pintu gerbangnya. Kebetulan I Gusti Tlabah datang dari luar. Tapi Gusti Tlabah sudah tahu bahwa ini kayaknya ada firasat kurang bagus sih. Beliau hati-hati, tapi keburu dapat ditikam oleh nelayan ini. Nah, I Capung inspirasinya dari Gajah Mada ketika Ratanca membunuh Prabu Jayanegara. Begitu nelayan ini menikam, dari belakang nelayan itu ditikam oleh Capung sehingga
putus informasinya ya, tidak ada akan menjadi berita. Nah, peristiwa ini dilaporkan kepada I Gusti Panibasa. Gusti Panibasa melaporkan kepada dalam, sudah tugasnya sudah selesai. Namun berita ini tersiar karena I Capung terbunuh. Oh, Capung terbunuh juga. Karena dia merasa berjasa membunuh Gusti Labah, dia jadi sombong. Sewaktu-waktu dia datang ke Puri. Suatu ketika malam hari, karena gembok istana sudah tertutup, sudah digembok pintu istana Duara itu, Kori Agungnya. Lalu dia manyat tembok. Orang tidak tahu kalau itu Capung yang di atas tembok, dikira pencuri. Ditombak lah dia malam-malam. Dihujanin tombak, matilah dia. Besok paginya istrinya tahu suaminya meninggal, ribut istrinya di pasar Gegel yang menyatakan bahwa begitu jasanya suami saya membunuh Ibu Sitlabah, kok dia dibunuh sekarang? Tamarame. Ya tawarame, wah kacau. Di sinilah hal ini didengar oleh saudaranya I Gusti Tlabah yang bernama I Gusti Kance. Mendengar ini Gusti Kance minta penjelasan kepada dalam raja, bagaimana ini benar lah? Raja membenarkan, dan itu yang melaksanakan I Gusti Panibasa. Disinilah dalam Pemayun itu kurang bijaksana, sehingga tuduhan itu hanya ditujukan kepada I Gusti Panibasa. Nah makanya tahun 1578 meletuslah perlawanan keluarga I Gusti Panibasa, karena dia akan dieksekusi mati. Sampai habis ini keluarga I Gusti Panibasa, hanya salah seorang dari menantunya I Gusti Sengase diselamatkan oleh I Gusti Sidemen di Kuncaragiri, daerah Sebatan itu. Sehingga lahir seorang laki-laki pun, cucunya. Inilah yang satu-satunya melanjutkan dinasti I Gusti Dauh gitu. Nah begitu ceritanya. Nah karena peristiwa-peristiwa ini yang hampir membuat disintegrasi di Bali, dalam Pemayun merasa tidak mampu memimpin daerah Bali, sehingga menyerahkan kepemimpinan itu kepada adiknya, Ida dalam Anom Segening. Setelah naik tata dalam Anom Segening tahun 1580, beliau bergelar Ida dalam Segening. Nah, gitu. Nah, dalam pemerintahan. Nah, Ida dalam Segening ini belajar dari kepemimpinan kakaknya. Beliau lebih bijaksana karena beliau lebih cerdas. Banyak pengetahuan, sehingga beliau pelan-pelan menata kembali pemerintahannya. Salah satu strategi yang dilakukan oleh dalam Segening adalah melakukan perkawinan dengan putri-putri dari pejabat. Ini untuk mendekatkan dan tokoh-tokoh masyarakat. Misalnya beliau memperistri I Gusti Ayu Bakas, putri dari Patih waktu itu, I Gusti Agung Widya. Beliau memperistri I Gusti Ayu Kramas. I Gusti Ayu Kamasan, itu putri dari Demung. Pengganti Gusti Benati. Ya, I Gusti Ayu Ler Pemacakan. Sampai beliau memperistri cucu dari I Dewa Gedong Arte yang bernama Ni Dewa Ayu Gedong. Nah, ini diperistri oleh beliau untuk mendekatkan hubungan lagi dengan Warih dalam Tegal Lesung. Ya, yang sempat berkonflik. Yang sempat dicurigai dulu. Nah, gitu. Sehingga inilah jadinya beliau merangkul semua ini, tokoh-tokoh ini, untuk diajak dalam rangka menata kehidupan pemerintahan. Dalam cerita katanya beliau banyak sekali, sampai ratusan, 200. Oh, 200. Ya, luar biasa. 200. Nah, itu istri-istri, dan salah satunya adalah Ni Dewa Ayu Gedong. Nah, dari Ni Dewa Ayu Gedong inilah nantinya akan kita bahas kelahiran I Dewa Anom yang populer dikenal dengan sebutan I Dewa Manggis Kuning. Nah, ini nantinya cerita ini cikal bakalnya karena dari strategi dari dalam Segening dalam merangkul semua, mengembalikan stabilitas politik yang ada di Bali saat itu. Ya, itu. Nah, saya lanjutkan sedikit. Dalam Segening ini pada saat pemerintahannya
sudah bersentuhan dengan orang-orang Barat, terutama bangsa Portugis dan bangsa Belanda. Waktu zaman itu sudah ada kehadiran seperti orang-orang asing. Cornelis de Houtman. Dia kan sebenarnya ingin mengikuti jejak Portugis, mencari rempah-rempah. Tapi setiap dia kunjungi, dia diusir. Setiap daerah dia kunjungi, dari Banten diusir, ke Jawa Tengah diusir. Karena ini adalah propaganda dari Portugis. Orang-orang Belanda itu dibilang jahat-jahat. Makanya setiap ngaku orang jahat diusir oleh penduduk. Akhirnya dia karena di Jawa sudah terusir, Bali. dia coba-coba aja mampir di Bali. Akhirnya mampir dia di Kute. Karena Kute waktu itu kan termasuk jalur sutra dia, pelabuhan jalur sutra ya, untuk komoditi penerimaan. Nah, di Kute inilah Cornelis de Houtman ingin berkenalan dengan raja. Itu terjadi tahun 1597. Ini catatan Belanda ini. Perjalanan Cornelis de Houtman. Tetapi Cornelis de Houtman tidak mau ketemu langsung dengan raja. Dia menugaskan bawahannya yang bernama Arnold Leginson dan Immanuel Rothenburg. Ini dua orang ini yang menghadap raja tanggal 9 Februari 1597. Tanggalnya ada ini. Nah, akhirnya ketemu raja. Ini catatan Portugis itu. Catatan Belanda ini. Catatan Belanda. Orang Belanda ini. Nah, tapi waktu ini kan belum terbentuk VOC. Masih Belanda secara sendiri-sendiri. Gitu. Nah, waktu itu terungkap kenapa dalam segening punya istri sampai 200. Di sana ada dia wawancara dengan raja sampai menanyakan Paduka berapa punya istri. Itu yang fenomenal itu. Saya di sini sampai selir 200. Bagaimana caranya gitu. Soalnya hitungannya 1 bulan itu 30 hari. Kalau 1 hari cuma 1 istri, kan cuma 30 orang. 2 pun kalau ada hanya 60 orang, tidak sampai 200. Nah, ini jadi kayak hiburan jadinya ya. Nah, dia menanyakan, nah pada waktu itu Arnold ini sangat kagum dengan pengalih bahasa yang disebut dengan kilur. Menurut catatan Belanda itu kilur. Nah, dalam Baba Dalem waktu itu yang menjadi dembung itu adalah I Gusti Kaler Pernawa. Kaler ini kan bisa lor. Ki lor gitu. Berarti Ki Kaler, Ki Gusti Kaler sebenarnya. Dia fasih berbahasa Belanda. Dia fasih berbahasa Portugis. Mengenal beberapa bahasa dia, Gusti Kaler. Luar biasa ini zaman itu. Makanya dia kagum nih Arnold ini sama I Gusti Kaler nih. Wah, ini hebat sekali nih. Dan agak lancar gitu berbahasa fasih. Nah, itu yang nah itu sudah terjadi. Akhirnya itu baru perkenalan. Selanjutnya utusan-utusan Belanda itu menyatakan pihak kerajaan Belanda ingin kerjasama dengan Raja Dalem Segening. Tapi Raja tetap menolak. Kami tidak ada kepentingan. Nah, akhirnya Raja sampai sampai wafat tahun 1630 digantikan oleh putranya yang bernama Idewo de Made. Akhirnya setelah naik tahta bergelar Dalem de Made. Nah, inilah pada saat Dalem de Made inilah timbul kesulitan-kesulitan. Pertama, daerah-daerah kekuasaan Bali di luar Bali itu mulai ingin melepaskan diri. Karena ada desakan dari kerajaan-kerajaan lain. Seperti misalnya waktu itu Sultan Agung Hanyokrokusumo di Mataram. Itu berusaha menarik Pasuruan dan Blambangan untuk menjadi kekuasaannya. Nah, sehingga daerah ini paginya menjadi daerah Mataram, sorenya bisa jadi Bali lagi. Terus gitu aja. Begitu juga Lombok, Sumbawa gitu. Mereka itu dicari-cari oleh dari kerajaan Goa di Makassar. Luar biasa sekali pemaparan tadi tentang Ide Dalem Segening. Dan lanjut saja pertanyaannya, siapa saja putra-putra beliau Ide Dalem Segening? Ya. Ide Dalem Segening mempunyai beberapa orang putra. Karena istrinya tercatat
200 sampai orang. 200 nih. Sampai selir itu. Iya. Ya. Yang tercatat di dalam Baba Dalem akan kami sampaikan, yaitu 1 perempuan. Yang sulung ini perempuan putranya. Yang pertama malah perempuan. Perempuan yang disebut di dalam babad itu Idewo Rangde Guang. Atau ada juga naskah yang nyebut Idewo Rani Guang. Ada nama kata Guang mungkin? Ini sebuah wilayah. Nah, iya. tentang Idewo Rangde Guang ini terbatas sekali naskah yang membicarakan. Baba Dalem pun tidak dengan jelas kemana ini beliau, kenapa disebut dinamakan Idewo Rangde Guang, ini juga tidak ada catatannya. Tetapi ada suatu naskah yang menyatakan bahwa Idewo Rangde Guang itu, Rangde itu kan artinya janda. Janda. Bahasa Bali Singgih halus janda itu Rangde, gitu ya. Sehingga beliau itu adalah janda yang berkuasa di desa Guang. Ada naskah menyatakan begitu. Tapi ini bukan Baba Dalem yang menyatakan, babad lain menyatakan. Yang kedua, ada juga naskah yang menyebut Idewo Rani Guang. Ide perempuan ini tidak dikatakan menikah, tetapi berkuasa di desa Guang. Artinya hampir sama itu pengertiannya. Hanya saja beliau itu yang Rangde itu seorang janda, mungkin suaminya meninggal, tetapi dengan siapa menikah ini tidak terceritakan. Nah, dan ada naskah lain lagi menyatakan sama-sama tidak Baba Dalem, beliau itu berkedudukan di Karangasem. Ya, ini bukan di Guang Sukawati. Bukan di Guang Sukawati. Yang kita ketahui kan Guang itu kan nama desa di Sukawati. Ya. Dulu di prasasti Bali kuno disebut Gurang. Ya, Guang itu Gurang. Kemenur gitu, jadi Kemenuh sekarang gitu ya. Ya itu dah. Nah itu data itu yang menyatakan demikian. Ya. Sehingga Idewo Rani Guang atau Idewo Rangde Guang ini kita belum dapat memastikan tokoh ini di mana posisinya dan siapa putranya, suaminya siapa, ini kita tidak dapat. Batasan informasinya. Datanya terbatas. Nah, putra kedua menurut Baba Dalem itu yang putra mahkota ini jadinya, karena ini laki-laki. Putra pertama yang sulung perempuan, yang kedua ini putra mahkota yang disebut Idewo Dimadi. Oh ya, betul. Ya, Idewo dalam Dimadi. Sejarah Bali kuno sudah jelas. Ya, Idewo Dimadi. Ini yang akan nantinya jadi penyelidiki ide dalam segeni, jadi Raja Bali. Idewo Dimadi inilah yang selanjutnya naik tahta dan memimpin Bali sampai tahun 1651. Nah, itu beliau naik tahta. Belakangan Idewo Dimadi menurunkan beberapa orang putra, ya, yang mahkota itu Idewo Agung Pemayun. Yang kedua Idewo Agung Jambe. Idewo Agung Pemayun ini keturunannya banyak sekarang di Tampak Siring, Pejeng, Payangan, Petak, Madangan dan sebagainya, itu daerah sana banyak. Dan di keluar juga banyak. Di luar Gianyar juga banyak gitu. Mungkin tapi kebanyakan dari apa yang kita lihat sekarang, nama Pemayun mungkin masih dipakai sarang. Naskah-naskah yang dipakai untuk menceritakan beliau ini, Idewo Agung Pemayun ini, naskahnya kebanyakan berjudul Dalem Pemayun. Naskahnya. Ya. Nah, putra kedua yaitu Idewo Agung Jambe. Ini putra-putra Dalem Dimadi. Yang kedua itu Idewo Agung Jambe. Nah, inilah yang mendirikan kerajaan Kelungkung, Semarpuro ini. Ya, tahun 1686. Nah, ini beliau mendirikan, akhirnya beliau menurunkan putra yang jadi raja di sana, dan yang kedua menjadi raja di Sukawati, yang ketiga menjadi punggawa di Hegel.
Nah, yang pertama Dewa Agung di Madiun namanya, yang kedua Dewa Agung Anom Sirikan di Squati. Setelah bertahta di Squati, bergelar Dewa Agung Anom Wijayatanu. Yang ketiga Dewa Agung Ketut Agung yang ada di Gegel. Nah itu putra-putra. Di samping itu ada juga putranya yang lain, putra yang dari Penawing dalam Dimade. Ini jarang sekali naskah menyebut ini. Ada satu, ada Idewo Budi. Belakangan bertempat tinggal di Pejeng. Sudah itu ada Idewo Bukian. Belakangan bertempat tinggal di Pliatan. Ya. Sudah itu ada Idewo Pemacakan, atau dalam naskah-naskah lain disebut Idewo Pacakan. Itu berkedudukan di Sukawati. Dari segi nama mungkin Macak mungkin ya. Iya Macak. Pemacakan atau Pacak. Ada naskah menyatakan Idewo Pemacakan, ada naskah menyatakan Idewo Pacakan, gitu namanya. Belakangan ini menyebar, ada ke Pliatan, ngikuti perkembangan di ada yang sampai ke Undisan di Kelukuk gitu, Idewo Pacakan. Nah itu sudah itu, setelah itu ada Idewo Tampuagan namanya. Nah, putra dalam Dimade ini, Idewo Tampuagan di Tabak Siring. Sudah itu ada Idewo Gianyar namanya. Nah, itu di Payangan dia. Nah, sudah itu Idewo Ketut. Nah, itu ke Karangasem. Nah, demikian putra-putra ide dalam Dimade. Terus saya dengar juga ada nama Idewo Nyambu apa masih? Iya, ada. Nah, saya ketinggalan satu. Idewo Nyambu ini juga putra dalam Dimade yang jadi Penawing. Nah, ini di Ubud tinggal. Nah, dia. Nah, sehingga itu putranya semua. Ya, tadi ketinggalan satu ya, Idewo Nyambu namanya. Jadi ada 9 kalau nggak salah disebutkan. Iya, 9 semua putranya. Nah, selanjutnya itu Idewo dalam Dimade kan sudah, Idewo Dimade sudah. Sekarang putra-putra dalam Segening yang selanjutnya. Di dalam Baba Dalem putra selanjutnya disebut Idewanom. Nah, ternyata faktanya di lapangan dari sumber-sumber yang ada, yang sempat saya baca, itu ternyata ada 3 Idewanom yang sudah ada sumber pastinya. Ini data prasasti ini. Yang satu Idewanom tidak ada lanjutannya, namanya cukup Idewanom. Idewanom saja. Ya, ini lahir dari perkawinan Ide Dalem Segening dengan Idewayu Gedong. Cucu Idewo Gedong Artu. Nah, yang di Karangasem. Yang di Manggis Karangasem. Karena di dalam naskah Piagem Idewo Gedong Artu yang ada, yang disungsung di Desa Manggis, itu disebut yang lahir ini putra dalam Segening dari Idewayu Gedong ini bernama Idewanom aja. Idewanom. Nah, ini belakangan setelah beliau ke Denpasar, ke Badung, setelah beliau sampai di Bengkel, alas Bengkel, dan menata alas itu, lalu setelah menjadi desa, di sana beliau berubah gelar, mengubah gelar nama, yaitu menjadi Idewo Manggis Kuning. Ini, nah itu versi di Piagem Idewo Gedong Artu di Manggis, Piagem Puri Agung Gianyar, dan Babad Manggis Gianyar. Ada lagi naskah Sile Purananing Idewo Manggis Ring Gianyar. Ini naskah-naskah yang menyebut ini. Sehingga Idewanom cukup gitu saja sewaktu masih muda. Nah, yang kedua, yang Idewanom selanjutnya, nama yang lain. Nama yang lain yang juga menggunakan Idewanom. Ini naskah yang ada di Jero Gede Sidemen. Di Puri Sidemen, itulah Karangasem. Di naskah itu disebut bahwa Ide Dalem Segening mempunyai seorang putra yang bernama Idewanom Pemayun. Ada tambahan Pemayun. Ada tambahannya. Ini ada tambahan Idewanom Pemayun. Nah, Idewanom Pemayun ini ketika wafatnya Ide Dalem Segening, beliau pindah dari Gegel menuju ke Desa Prasi, Karangasem. Nah, lama di Prasi, selanjutnya dari Prasi pindah ke Temege, juga di Karangasem. Nah, dari Temege belakangan pindah ke Sidemen. Nah, ini yang menurunkan pesemetonan warih Idewanom Pemayun di Sidemen dan sekitarnya. Ini.
Ya. Nah, itu cerita Idewanom Pemayun Versi 2. versi 2. Versi 3-nya. Ini naskah yang disungsung di Desa Padangaji, Karangasem. Nah, di dalam naskah itu disebutkan bahwa Ide Dalam Segening mempunyai putra yang bernama Idewanom Kaler. Nah, putra ini juga sewaktu Ide Dalam Segening wafat, meninggalkan Gegel dan akhirnya bertempat di Padangaji. Ini yang menurunkan pesemetonan sekarang Wari Idewanom Kaler di Desa Padangaji dan sekitarnya. Nah, itulah 3 data ini menyebut ya. Sehingga Tiganya putra Dalam Segening. Dalam Segening. Ya. Karena di Baba Dalam disebut cuman 1, saya ada sedikit keyakinan bahwa memang sebenarnya banyak ada putra Ide Dalam Segening yang bernama Idewanom. Biasa kan gini, setelah Dalam Dimade kan anak kedua. Iya. Anak ketiga ini kan biasa disebut Idewanom. Iya. Mungkin beberapa bernama Idewanom, sehingga wajar kalau ada naskah-naskah yang menyebut bahwa Dalam Segening punya beberapa orang putra yang menggunakan nama Idewanom. Ini wajar ini. Nah, untuk selanjutnya, putra selanjutnya dari Dalam Segening yaitu Idewo Karangasem. Nah, Idewo Karangasem menurut prasasti Idewo Karangasem di Nuse, ini yang agak lengkap membicarakan ini, Idewo Karangasem. Itu Idewo Karangasem pindah dari Gegel bertempat di Batuayu, Karangasem. Oh, Batuayan ke di Karangasem? Di Karangasem, Batuayu. Nah, di sana karena Batuayu itu sebelumnya Idewo Karang yang di sana dari Warih Idewo Gedongarte. Salah satu putra Idewo Gedongarte bernama Idewo Karang tinggal di Batuayu. Lalu setelah mengambil istri jandanya I Gusti Batanjero, lalu karena janda ini sudah membawa anak dan minta perjanjiannya sebelum menikah, kalau Idewo mau menikah dengan saya, nanti anak saya yang akan menggantikan posisi Idewo di sini di Batuayu. Sehingga itu disetujui. Nah, akhirnya karena begitu, sementara itu Idewo Idewo Karang ini sudah punya putra juga yang bernama Idewo Batuayu gitu. Nah, ya. Sehingga karena ini putra I Gusti Oke namanya, putra Batanjero ini dari jandanya ini yang akan menggantikan, sehingga putra-putranya ini pindah ke Desa Babi, Karangasem. Nah, ini menyebarkan keturunan Idewo Karang, Warih Gedongarte. Nah, selanjutnya Idewo Karangasem, ini Karang-Karang ini, Karangasem, Warih Dalam Segening, ini menurunkan beberapa orang putra. Nah, satu Idewo Batuayu namanya, kedua Idewo Bungayu, sudah itu Idewo Datah, Idewo Timbul, dan Idewo Tukatliki. Nah, ini putra-putranya. Nah, yang selain Idewo Batuayu ini semua masih di lingkungan Karangasem dan sekitarnya. Idewo Batuayu ini belakangan punya putra yang juga bernama di dalam catatan Babad itu bernama Idewo Batuayu. Ini pindah ke Seronggo di Gianyar. Ya, di Desa Seronggo di Gianyar. Masih ada sepertinya. Iya, masih ada. Dan di Seronggo beliau mempunyai juga putra beberapa. Ada Idewo Batuayu, ada yang pindah ke Bitre. Makanya di Bitre ada Idewo Batuayu. Ada yang pindah ke Desa Temesi, Pegesangan, Banjar Pegesangan. Nah, akhirnya ini yang menurunkan keturunan Idewo Karangasem di lingkungan daerah Gianyar. Nah, belakangan dari Seronggo ada juga yang kisah-kisah ke Samu dan lain sebagainya gitu. Nah, itu keturunan Idewo Karangasem yang dapat disampaikan karena datanya juga sangat terbatas. Ya. Setelah itu, nah ini Idewo Karangasem ini lahir dari dalam Baba Dalam metu saking babecik posire. Nah, gitu bahasa Baba Dalam. Artinya ibunya tidak selir. Ibunya masih kategori paling tidak Madewi dia.
Ya. Tidak, istrinya statusnya Madewi. Kan ada istri Prami, ada Madewi, ada Penawing, ada Tember, kan gitu. Yeah. Kalau Prami itu pasti Permaisuri, Raja. Madewi ini agak di bawahan dari sedikit, tapi masih biasanya dari keluarga Parario, dari keluarga. Kadang-kadang juga dari keluarga raja. Masih pesemetonan. Masih pesemetonan. Yang kalau Penawing ini baru. Yang wangsanya dipandang, wong zaman itu dipandang masih rendahan dari bangsa yang lain. Apalagi Tember, ini orang kebanyakan. Ya gitu. Ini tingkatan istri-istri raja pada waktu itu, bangsawan pada waktu itu. Nah setelah itu Idewo Karangasem kan sudah. Sudah itu sekarang Idewo Sumerte. Nah ini Penawing ini semua nih yang kita bicarakan sekarang. Idewo Sumerte ini adalah hasil perkawinan Ide Dalem Segening dengan Ayu Peminggir namanya. Ini Ayu Peminggir ini keluarga besar atau keluarga dari Sirario Paminggir. Nah, ada kelompok keluarga yang bernama Arya Paminggir. Sudah itu dari perkawinan ini lahirlah seorang putra Dalem Segening yang bernama Idewo Sumerte. Nah, Idewo Sumerte ini mengikuti waktu Ide Dalem di Made pemberontakan Maruti ini, beliau kan menyingkir ke Guliang. Nah, tahun 1651. Tahunnya ini menurut kesaksian orang VOC. Ketika terjadi pemberontakan itu ada duta VOC, delegasi dari VOC yang dipimpin oleh Yakob Bakarah namanya. Nah, dia itu menulis dalam catatan hariannya bahwa ketika dia sampai di kota Gegel terjadi huru hara. Menurut berita yang dia dengar bahwa itu Patih I Gusti Agung di Made memberontak pada raja, melakukan kudeta gitu. Sehingga raja menyingkir ke desa Guliang. Itu bulan Maret, ditulis di sana tahun 1651. Tanggalnya tidak tercatat ya, bulannya saja. Luar biasa juga. Jadi menggunakan literasi lokal, Babat juga ada catatan orang Belanda. Kita harus sekarang compare dengan catatan Belanda karena ini terutama VOC. VOC itu kan berdiri 1602. Ini kan 1651 kan dia sudah sedang gencar-gencarnya mengembangkan usahanya. Itu abad. Kamar dagang itu Belanda. Pengusaha-pengusaha Belanda itu. Ya. Nah itu akhirnya ikut ini Idewo Sumerte sampai di Guliang. Nah ketika Dalem di Made wafat, kan putranya ada dua yang utama mahkota, ada Idewo Agung Pemayun, beliau ke Tampak Siring, ke Bukit Yase namanya. Idewo Agung Jambe, beliau ini yang menginginkan mengembalikan kekuasaan ayahandanya, sehingga beliau mendekati I Gusti Yang Lurah Sidemen di Sidemen. Nah ikut ini Idewo Sumerte ke sana. Ke Sidemen, akhirnya tinggal di Sidemen. Nah, dari Sidemen, Idewo Sumerte ini terus gini, di sana dia pindah tempat, tidak lagi ke gini, tidak lagi ke Gegel dia, ya tinggal di sana. Nah. Akhirnya menikah di sana dengan putri Anglora Sukaut, namanya I Gusti Ayu Sukaut. Nah, namun pernikahan mereka ini lama tidak bisa melahirkan putra, sampai bingung ini Idewo Sumerte dan istrinya, kok lama sekali tidak bisa melahirkan putra gitu. Akhirnya ada saran dari mertuanya I Gusti Ngurah Sukaut agar mereka ini melakukan Dewa Seraya. Perlu penjelasan. Mohon kepada Tuhan agar diberikan anugerah untuk dapat melahirkan putra dengan sarana-sarana tertentu. Nah, disampaikan oleh mertuanya, ini pakai sarananya gitu. Banten maksudnya, bantennya tertentu. Nah, akhirnya dilaksanakan itu. Ini menurut naskah yang
berjudul Prasasti Idewa Sukaat dan Piagam Sri Haji Kresna Kepakisan. 2 naskah yang saya pakai ini. Nah, ternyata itu setelah upacara itu, sebenarnya pada saat upacara itu yang ini I Gusti Ayu Sukaat ini sudah agak hamil, sudah ada tanda-tanda hamil gitu, sehingga segera dilakukan. Nah, ketika berhasil itu dilakukan upacara itu, setelah masa kehamilan itu lahir putra. Nah gini, sampai ini beruntun ini kehamilan ini sampai 4 kali. Mulai akhirnya punya putra 4 jadi. Ya, ada Idewo Pedungan namanya, Idewo Negara, gitu-gitu nama-nama putranya. Ada Idewo Kereng, Idewo Ayu Kasubrati namanya gitu. Nah, inilah yang menurunkan keturunan Idewo Sumerte. Tapi mereka ini tidak menggunakan label Idewo Sumerte, justru menggunakan label Perdana. Sehingga mereka menggunakan, sampai saat ini mereka menggunakan Ware Idewo Sukaat. Ini banyak ini Ware Idewo Sukaat. Jadi kalau kita perhatikan juga kadang-kadang mungkin ya anomali atau apa, bahwa tradisi penamaan tidak harus dari keturunan laki. Purusa. Ini perdana malah. Begini, di Bali itu kalau Purusa kan sudah pasti keturunannya. Kita itu garis Purusa udah tahu. Nah, untuk mengingat asal perdananya, kadang-kadang nama dari pihak perdana dipakai. Untuk agar mungkin agar keturunannya ingat bahwa mereka ada hubungan ke sana. Atau mengingat bahwa leluhurnya ada di sana juga dari pihak perdana. Nah, ini kan etika tradisi Bali ini. Etika anunya biar enggak melupakan gitu. Ya, biar enggak melupakan dari unsur perdananya gitu. Nah, setelah Idewo Sumerte, mungkin selanjutnya ada putranya yang bernama Idewo Kulit. Idewo Kulit. Nah, tentang Idewo Kulit ini dapat disampaikan bahwa Idewo Kulit ini pada waktu pemerintahan Dalem Dimade itu ditugaskan oleh Dalem Dimade untuk bertempat di Desa Manggis. Ini datanya beberapa ini data. Nah, oleh Dalem Dimade bertempat di Desa Manggis. Sudah itu bersama ada yang lain, putra-putra dalam yang lain itu. Seperti Dewa Pesawahan gitu ada itu. Nah, sudah itu karena ini bertempat tinggal di Manggis, ternyata Idewo Kulit ini sewaktu masih di Gegel sudah memperistri seorang perempuan. Meninggalkan putra di sana, masih anak-anak di Gegel, seperti Dewa Lampitan namanya. Sudah itu ada Idewo Timbul namanya. Sudah itu ada Idewo Kulit juga namanya. Idewo Angan, sehingga 4. Nah, ini putra-putra ini salah satu putranya ya. Dari 4 itu, Idewo Kulit yang paling kecil ini semasih zaman Ide Dalem Segening menjadi raja, pernah mengiringi Ide Dalem ayahandanya menuju Samprangan. Ketika itu Ide Dalem pingin melihat jejak-jejak leluhurnya di Samprangan gitu. Kan masih ada itu. Ada pura dalam Samprangan, ada pura dalam Babakan, ada pura dalam Pejenengan di sana yang di selatan. Sudah itu di sebelah timurnya ada Pancoran Tirtamaya gitu di Samprangannya, di sekitar Keraton Samprangan yang dulu ya. Nah, mau ke sana beliau, akhirnya diiringi oleh salah seorang putranya dan beberapa pengawal kan gitu. Karena raja misalnya ya. Nah, sampai di Samprangan, beliau
muspe di sana di Pura Dalam Samprangan dan pura-pura yang ada di sana. Nah, jadi pura-pura ini harus diketahui ini oleh Wari Dalam ini. Sebenarnya yang ada di Samprangan sekarang itu, menurut saya itu harus diketahui. Ada Pura Dalam Samprangan, ada Pura Dalam Bak-Bakan, ada Pura Dalam Pejendengan. Sudah itu ada Pancoran Tirtamaya. Ini harus diketahui. Karena ide dalam segening pun ke sana seperti di teater gitu loh. So, ke sana gitu. Dan muspo di pura-pura itu. Ya, mungkin dalam salah satu episode podcast ini kita akan membahas itu mungkin. Iya, nanti detailnya di situ. Iya, nanti kita bahas khusus itu ya. Nah, itu pada saat selesai beliau melakukan persembahyangan di Samplang itu, lalu putranya yang bernama Idewo Kulit, putra yang busu dari istrinya ini, begini dalam nanti Nanda tinggal di daerah sini saja, bikin tempat persembahyangan dan sebagainya, biar ada yang mengawasi pura-pura di sini. Nah di sana misal ada Pura Tugu, tentang perjalanan ide, jejak perjalanan ide dan yang Niratu dulu. Ada pura dalam Samprangan, ada pura-pura di sekitar Samprangan itu. Nah, Idewo Kulit lah yang ditugaskan itu gitu. Dan beliau tinggal di situ. Akhirnya beliau tinggal di daerah Tegal Tugu, di desa Tegal Tugu. Masih dekat Samplangan. Masih dekat Samplangan dan jejaknya sekarang dan pesemetonan di sana masih ada keturunannya. Yang berupa tempat persembahyangan itu sekarang dinamakan sudah ada di sana dari dulu yang bernama Pura Penataran. Nah, di Tegal Tugu itu. Ya, itu tentang Idewo Kulit, sehingga keturunan inilah yang lebih populer di daerah Gianyar yang disebut dengan Idewo Kulit Babi. Nah, ini keturunan ini ya yang putra terkecil dari dalam segening dari ibunya ini. Nah sekarang kita kembali ke Gegel. Ini kan sudah yang di Gianyar ini sudah di daerah yang sekarang menjadi Gianyar itu, waktu itu kan masih belum Gianyar, belum ada. Nah yang saudaranya yang lain, adik putra dalam segening, misalnya Idewo Lempitan, ada Idewo Angan. Nah Idewo Angan dan Idewo Timbul ini pada waktu ide dalam segening dalam Dimade ditugaskan ke Nusa Penida. Karena di Nusa Penida terjadi huru hara oleh seorang ketua kelompok yang bernama Datuk Korde namanya. Bisa diulang lagi. Datuk Korde. Datuk Korde. Ya, dia tuh bikin gini kayak kerusuhan gitu. Ya. Seperti ada Dukuh Empu Haji di sana. Ya dirusak gininya gitu. Kerajaannya gitu. Ada seorang Brahmana di sana di Desa Maos, Nusa Penida. Jadi Brahmananya ditantang gitu. Model-model gitu. Dia kan sengaja bikin-bikin salah. Nah, ini untuk mengamankan ini. Nah, Idewo Angan dan Idewo Timbul ini bersama dengan Idewo Pesawahan ke sana. Nah, nanti agak disinggung juga Idewo Pesawahan. Sudah itu ada Idewo ini kan putra Idewo Kulit ya, Idewo Kulit yang tadi ini. Nah itu dah ada Idewo Kaleran juga ikut ke sana dari Wari Idewo Dongarte ke Nusa. Nah sekarang kita fokus itu kan sudah di Nusa, fokus kepada Idewo Lempitan. Idewo Lempitan ini ikut dalam penyingkiran dalam Dimade tahun 1651 ke Guliang. Nah dari Guliang Idewo Lempitan ini pindah ke Bakas, Desa Bakas, sebelah utara Banjarangkat sekarang. Dari Bakas pindah ke Sidemen, gitu. Ke utara berarti. Iya, ke Sidemen. Nah, karena dia tampan, Idewo Lempitan ini lampan, sehingga beliau ini dijadikan menantu oleh Ngurah Sidemen, Anglura Sidemen gitu. Nah, di sana. Tetapi lama-kelamaan beliau mungkin tidak betah di Sidemen, pindah ke Sibatan. Nah, dari Sibatan beliau dapat petunjuk. Ada namanya penguasa di Sibatan, I Gusti Silit Metegil. Ya, Gusti Silit Metegil. Nah, itu ngasih petunjuk
sebaiknya Anda ini ke arah timur, ke Karangasem, ke desa Ababi. Makanya pindah ini Idewo ini lampitan ini ke desa Ababi. Nah, wari Idewo putra pertama Idewo Kulit ini tinggal di Ababi. Nah, keturunan inilah Idewo lampitan ini yang menurunkan wari Idewo Kulit di Ababi dan sekitarnya, termasuk di desa Waliang namanya. Ya, dekat-dekat Gunung Agung ini desa Waliang namanya. Nah, di sana banyak sekarang ada keturunan sana dan menyebar. Itu keturunan dari Idewo Kulit. Nah, selanjutnya setelah tadi sudah Idewo Sumerta, Idewo Kulit. Nah, sekarang Idewo Sidan. Putra selanjutnya. Tapi sebelumnya Niki, mohon maaf, ada catatan namanya Idewo Anom Pomayun sama Idewo Anom Kaler. Oh, kan sudah tadi. Sudah ya? Ya, sudah tadi. Ini lupa. Iya, sudah tadi. Yang itu yang putra-putra ketiga. Nah, sekarang Idewo Sidan ini berdasarkan data prasasti yang disungsung di Pura Petirtan di Desa Sidan. Bahwa Idewo Sidan ini ibunya itu dari Desa Sidan. Sehingga oleh Dalam Segening dia ditugaskan untuk menjadi pemimpin di Desa Sidan. Nah, tempat tinggallah di Sidan gitu. Ketika terjadi pemberontakan di Gusti Agung Maruti, Gusti Agung di Made tahun 1651, begitu beliau dengar, Dewa Sidan ini mendengar, beliau ini pergi ke Gegel. Maunya membantu Ide Dalam di Made untuk menghadapi perlawanan dari Gusti Agung di Made. Tapi lucunya kejadiannya kebalik. Beliau itu datang di Gegel, Dalam di Made sudah menyingkir ke Guliang. Sehingga gini, beliau berselisih ya di jalan itu, selisih jalan. Nah, datang ke Gegel, langsung ditangkap oleh pasukan Gusti Agung di Made, ditahan. Nah, ternyata Dewa Sidan ini selama pemerintahan Gusti Agung di Made, Gusti Agung Maruti ini, beliau ditahan, jadi tawanan, gitu di Gegel. Nah, beliau bebasnya ketika Dewa Agung Jambe berhasil mengalahkan Gusti Agung Maruti. Berarti Dewa Sidan ini bebas dia. Nah, lalu oleh Dewa Agung Jambe, Idewo Sidan diberikan tempat kediaman di Desa Satre, sebelah selatan Kelunggung. Satre, sebelah selatan Gegel gitulah. Satre namanya. Sampai sekarang masih di sana. Dan keturunannya sekarang berkembang banyak. Ada yang ke Tulikop, ada yang di Sidan, kembali lagi, ada yang kemana-mana gitu. Keturunannya banyak nih Dewa Sidan. Ya, itu sepintas tentang ini menurut prasasti yang disungsung di Satre. Nah, berarti saya pakai dua prasasti di Pura Petirtan di Sidan, Desa Sidan, dan prasasti di Pesemetonan di Satre. Ya, itu tentang Idewo Sidan. Nah, setelah Idewo Sidan ada namanya Idewo Bedulu. Ya, Idewo Bedulu. Ini lumayan ini panjang. Banyak ini putranya. Ya, 15 ditambah 3 itu 18 semua. Putra Dalam Segening yang tercatat di Baban. Nah, saya garis bawah itu yang tercatat di Baban. Mungkin juga banyak karena istri beliau 200. Mungkin saja, tapi yang tercatat yang saya sampaikan. Terutama namanya yang ada dalam berbagai catatan. Ya, terutama di Baba Dalam. Standarnya kan kita Baba Dalam untuk membicarakan sejarah raja-rajanya Baba Dalam. Nah, selanjutnya Idewo Bedulu. Idewo Bedulu itu awalnya oleh Ide Dalam Segening diberi tempat kedudukan di Desa Akah, Kelungkung. Ya, sebelah utara. Dari kota Kelungkung sekarang ke utara kan Desa Akah. Ya, di sana. Nah, begitu juga ketika terjadi pemberontakan I Gusti Agung Maruti tahun 1651, beliau ikut menyingkir dengan Dalam di Made menuju Desa Guliang. Nah, dari Desa Guliang beliau tidak kembali Idewo Bedulu nih, justru
meninggalkan desa Guliang menuju ke daerah Badung. Nah, akhirnya beliau menikah di sana dengan seorang perempuan, mempunyai seorang anak yang bernama Idewo Kalang. Nah, Idewo Kalang namanya. Nah, putranya inilah menurunkan dua orang, Idewo Kalang ini menurunkan dua orang putra. Yang satu bernama Idewo Kalanganyar. Nah, yang lagi satu lupa saya namanya. Itu ada lagi satu. Nah, itu Idewo Kalanganyar ini tinggal di Buduk. Yang lagi satu ini tinggal di desa Kalanganyar di Badung ini, daerah Badung. Ya. Nah, ini menurunkan pesemetonan warih Idewo Bedulu. Nah, mungkin sekarang sudah menyebar itu ke Bali, seluruh Bali, warihnya ini. Itu kan zaman dalam Segening itu kejadian. Zaman dalam di Made lah. Waktu beliau ke ke Badung itu. Ya. Nah, itu keturunan dari Idewo Bedulu. Ini menurut dua prasasti ini. Prasasti Idewo Bedulu di Akah, Desa Akah, dan prasasti Idewo Bedulu yang ada di Desa Kalanganyar. Nah, ini dua. Penamaan Bedulu sesuai nama itu apa ada kaitannya dengan Desa Bedulu Ring Gianyar itu apa? Saya mengira Bedulu itu karena ibunya dari Bedulu mungkin. Ya, kan biasa kayak tadi dah. Ya, untuk memperingati unsur pradana tuh, ya. Karena di dalam babat-babat tidak disebut. Ya. Nah, selanjutnya setelah Idewo Bedulu ada Idewo Belayu namanya. Nah, ini nama daerah juga ini. Iya, Belayu. Ya, kemungkinan begitu istrinya karena tidak disebut dalam naskah. Nah, Idewo Belayu ini juga sama. Ketika pemberontakan di Gusti Agung Meruti, ikut mengiringi dalam di Made sampai di Guliang. Nah, tetapi Idewo Belayu ini dari Guliang menuju ke Payangan. Nah, dari Payangan beberapa saat. Nah, ketika menuju ke Guliang bersama dengan Idewo Gianyar, putra dalam di Made yang penawing salah satu itu kan ada namanya Dewo Gianyar. Nah, itu ikut dia. Nah, akhirnya Dewo Gianyar menetap di Payangan. Yang Idewo Bedulu ya mungkin ada beberapa tahun di Payangan lalu pindah ke Kota Bangli. Nah, disinilah beliau beristri dan menurunkan banyak sampai sekarang warih Idewo Belayu ada di Kota Bangli. Ya. Nah, ini kan tentang Idewo Belayu. Nah, selanjutnya ada yang putra ide dalam Segening yang bernama Idewo Cau. Idewo Cau ada ini. Idewo Cau ini ditugaskan oleh dalam Segening bersama Idewo Kulit menuju Desa Manggis. Ya, ini bersamaan. Menuju artinya membantulah di sana. Nah, ketika terjadi pemberontakan di Gusti Agung Meruti, ini selalu ceritanya kaitan dengan pemberontakan tahun 1651 itu. Apa? Eranya pada masa itu. Generasinya kan saat itu kejadiannya. Nah, itu kegegel juga. Ini sama ceritanya dengan Idewo Sidan. Begitu sampai di Gegel, ternyata rombongan ide dalam di Made sudah pergi. Berselisih lagi di jalan. Berselisih di jalan. Ini kan dari timur dia. Dari Manggis. Kalau di Sidan tadi kan dari barat, dia dari Sidan gitu. Tapi ini memang tidak ketemu gitu. Akhirnya ditangkap oleh pasukan Meruti. Gusti Agung Meruti. Nah, akhirnya ditawan bersama Idewo Sidan, ditawan. Dua orang di sana. Nah, demikian juga riwayatnya sama dengan Dewi Sidan. Setelah Idewo Agung Jambe berhasil mengalahkan Gusti Agung Meruti dengan bantuan Gusti Panji Sakti, Gusti Yang Lurah Sidemon, Gusti Jambe Pule di Badung, dan juga Idewo Manggis Kuning waktu itu ya sudah ada di Bengkal waktu itu. Nah, ini membantu sehingga bisalah bebas lagi Dewa Cau. Akhirnya oleh Dewa Agung Jambe diberikan tempat di Banjar Jelantik di dekat Gegel itu, Kamasan itu ya, dekat Koja, Kamasan ya. Banjar Jelantik, ya, Jelantik Mamoran apa namanya ya. Ya di sana. Nah, itu ya dari sanalah
beliau lagi ada yang ke Manggis gitu, mengikuti alur ayahnya dulu gitu. Nah itu tentang Idewo Cawu. Nah setelah Idewo Cawu, putra dalam segening selanjutnya yang bernama Idewo Pesawahan. Nah Idewo Pesawahan ini tinggal di Gegel. Nah, beliau berputra 2 orang, Idewo Gede Pesawahan dan Idewo Made Pesawahan. Idewo Gede Pesawahan ini mengikuti, artinya mendampingi Dewa Nom Pemayun menuju ke desa Prasi dari Gegel. Nah dari Gegel, dari Prasi, beliau itu pindah menuju desa Manggis dan kumpul dengan pesemeton di sana dari Wari Dewa Godongarte, Dewa Kulit kan gitu. Nah, kumpul mereka semua. Nah, kemudian ketika terjadi pemberontakan di Gusti Agung Maruti 1651, Idewo Pesawahan ke Gegel. Tapi kebetulan waktu itu sedang persiapan akan menyingkir, sehingga Idewo Pesawahan juga bisa ikut menyingkir ya. Akhirnya dari Guliang, kemudian setelah Idewo Agung Jambi berhasil mengalahkan Maruti, Gusti Agung Maruti, lalu Idewo Pesawahan ikut dalam rangka pembangunan keraton di Semarpura ini, di Klungkung ini. Kita membangun kerajaan di Klungkung tahun 1686. Nah, sudah itu oleh Idewo Agung Jambi, Idewo Pesawahan diberikan tempat kediaman seperti Idewo Sidan di desa Satre. Makanya mereka sampai sekarang di Satre itu ada Wari Idewo Sidan, ada Wari Idewo Pesawahan. Nah, ini yang besarnya di sana, merajaannya pun ya besar-besar di sana ya. Sampai sekarang gitu. Nah, dan ini menyebar dari Satre. Nah, sekarang saudaranya Idewo Gede Pesawahan yang bernama Idewo Made Pesawahan ini ditugaskan oleh Ide dalam segening ke Nusa sama yang tadi. Ada Idewo Kulit ya, ada Idewo Angan di sana putranya Idewo Kulit, ada Idewo Timbul kan gitu. Sudah itu ada Idewo Kaleran gitu. Ini ke Nusa ini semua. Nah, dan mereka akhirnya berhasil membuat situasi di Nusa aman setelah mengalahkan para pengacau ini. Nah, itu tentang Idewo Pesawahan. Ya, sehingga ada keturunannya yang tinggal di Nusa. Nah, selanjutnya ada namanya Idewo Kabetan. Nah, Idewo Kabetan, nah ini naskah yang menyebut tentang Idewo Kabetan ini adalah Purana Pura Penataran Agung di Desa Kabetan. Nah, Desa Kabetan kan di Anyar. Di Banjar Desa Adat itu Kabetan sekarang. Desanya ke Banjar Babakan, ke Desa Babakan, Babakan di sebelah utara Bitre, ya Desa Bitre, ya, dekat kota Gianyar. Nah, Idewo sebelum sampai di Kabetan sebenarnya Idewo Kabetan ini menurut beberapa data, babad yang lain menyebut bukan prasasti ini, bernama Idewo Lateng. Idewo Kabetan ini nama mudanya Idewo Lateng karena ditugaskan oleh dalam segening di Kabetan, bertempat di Kabetan, lalu bergelar Idewo Kabetan. Pengertian Idewo Kabetan itu adalah beliau yang berkuasa di Kabetan, gitu. Sama dengan Idewo Samprangan, beliau yang berkuasa di Samprangan. Nah, di Kabetan lah beliau ini menata wilayah itu yang merupakan desa kecil waktu itu. Hanya beberapa pemukiman ada dan masyarakat sangat antusias. Mereka yang tinggal di sana menerima kedatangan beliau karena beliau ini kan datang dengan iringan banyak, dengan pendukungnya banyak ya. Sebagai putra dalem kan pasti banyak, dengan membawa keris gitu pusaka. Akhirnya beliau menata ini Desa Kabetan ini yang dari desa kecil awalnya, dari yang bisa agak meluas gitu. Jadi pengembangan jadinya ada. Ya. Posisinya dekat dengan Alas Sambengan namanya. Dulu Desa Kabetan ini awalnya areal Alas Sambengan ini namanya. Nah, belakangan
kenapa disebut Kabeten sampai sekarang belum terjawab ya. Tidak ada data menyebut. Nah, akhirnya Ideo Kabeten di sana. Nah, sampai turun lama ini. Turun temurun berapa generasi di sana gitu. Sampai suatu ketika berdirinya Kerajaan Gianyar tahun 1771, ide Raja Gianyar pertama ini yang bergelar Idewo Manggi Sakti ini ingin menata wilayah Gianyar. Nah, perlu diketahui bahwa wilayah Bitre, Bak-Bakan sampai Kabeten dulunya itu sudah oleh Raja Taman Bali diserahkan ke Gianyar. Ya. Ya, Bak-Bakan terutama ini, Bitre kan Peling dulu punya ya. Peling yang ngatur masyarakat Peling, yang Bak-Bakan ini, Bak-Bakan, Kabeten sampai Kutara itu, bahkan sampai Peta itu, Raja Taman Bali menghadiahkan kepada Raja Idewo Manggis Bengkel, ayahnya Idewo Manggis Sakti, karena memperistri putri Raja Taman Bali, sehingga ini bekal putrinya berupa wilayah. Tapi lama wilayah ini tidak terurus. Yang pemberian dari Taman Bali ini, nah, sehingga beliau ini sebagai raja pertama di Gianyar ingin menata kembali wilayah. Nah, penataan inilah mendapat perlawanan dari Ki Mekal Semite. Ini jelas dituangkan di dalam Babad Manggis Kuning dan Babad Manggis Gianyar. Mekal Semite ini tidak mau terima dia, karena dia merasa otonom, gitu. Sehingga karena begitu sikapnya dan menyiapkan pasukan, diserang oleh Kerajaan Gianyar. Nah, akhirnya takluk Mekal Semite. Di Semite akhirnya ditaruh seseorang dari Gianyar gitu, untuk menjadi pemekal di sana. Akhirnya daerah Siangan kembali lagi bisa ditata. Nah, termasuk Desa Kabeten. Nah, tapi Desa Kabeten belum sempat diserang, belum, hanya keturunan Idewo Kabeten ini mendengar berita bahwa Idewo Manggi Sakti menggunakan senjata, pasukan menyerang. Akhirnya beliau ini bergegas sama saudara-saudaranya meninggalkan Desa Kabeten. Dan keluarganya semua tercerai-berai, pecah. Ada yang ke Singaraja, ada yang ke Batuan. Sehingga ini akan menjadi keturunan-keturunannya mereka tempat tinggal keturunan. Nah, yang Puruse yang terakhir dari Idewo Kabeten ini pindah menuju Desa Munggu di Badung. Ada di Munggu tinggal, ada di Cemagi dan di sekitarnya itu. Ya itu keturunan Idewo Kabeten. Ya. Sekarang yang banyak itu kan di Singaraja banyak. Yang di Batuan ada juga ya. Nah, itu tentang Idewo Kabeten, dan ini prasasti yang menyebutkan perpindahan ini adalah yang di prasasti yang di Singaraja, yang di Buleleng. Di samping juga yang menceritakan keberadaan Idewo Kabeten di Desa Kabeten itu Purana Pura Penataran Agung di Desa Adat Kabeten. Ya. Berarti itu daerah Bitre, bukan apa? Kabeten, Bak-Bakan itu demun wilayah Taman Bali. Taman Bali Utara sampai Siangan Peta. juga. Iya, Siangan. Dan ada namanya tokohnya dulu di sana, pemimpinnya Idewo Jelepung namanya. Ya, di sana. Semua daerah itu satu kepemimpinan dia. Sampai Peta namanya Idewo Jelepung, itu Warih Satri Tirtarum. Nah, akhirnya Idewo Jelepung juga pergi kan, karena daerah ini sudah dihibahkan ke Gianyar. Nah, gitu cerita tentang Idewo Kabeten. Nah, sekarang ada Idewo Pemeragan. Nah, Idewo Pemeragan ini juga naskahnya sangat terbatas. Idewo Pemeragan sangat terbatas. Yang diketahui Idewo Pemeragan itu ikut waktu penyingkiran Ide Dalem di Made ke Guliang tahun 1651. Dari Guliang beliau itu kembali, akhirnya bertempat di Kelungkung karena Idewo Agung Jambe berhasil mengalahkan Marukti, kan membangun kerajaan Keraton Kelungkung. Beliau di sana oleh Idewo Agung Jambe, Idewo Pemeragan ini agar bertempat tinggal di sekitar kota Kelungkung. Sehingga sampai sekarang mungkin keturunannya banyak yang ada di kota Kelungkung, dan mungkin sudah menyebar ke berbagai daerah di Bali.
Nah itu sepintas dapat disampaikan tentang ideo pemeragan. Ya, putra ideo pemeragannya ya. Data. Nah, terakhir ada putranya yang bernama Ideo Lebah dalam Segening. Putra terakhir dalam Segening ada yang bernama Ideo Lebah. Kalau tidak salah ini catatan berarti dia nomor 16 beliau. Ya, nomor 16. Nomor 16 ya. Ideo Lebah. Berarti Ideo Lebah ini juga ceritanya sama. Ketika pemberontakan I Gusti Agung Maruti lah katakanlah, I Gusti Agung Dimade, itu beliau ikut menyingkir ke Desa Guliang bersama Ide dalam Dimade. Namun tidak naskah yang membicarakan Ideo Lebah cuma sampai di sana. Ideo Lebah ini kemana selanjutnya? Sama sekali tidak ada naskah yang menyebutkan babad dalam, tidak ada babad-babad yang sejenis undang-undang babad dalam yang membicarakan tentang perpindahan-perpindahan keluarga raja ini sama sekali tidak menyangkut tentang Ideo Lebah. Dan saya memang sengaja bilang bahwa saya belum sempat membaca itu. Belum saya temukan data tentang Ideo Lebah sampai saat ini. Tapi faktanya Ideo Lebah ada keberadaannya entah di mana sekarang. Nah, itu mungkin karena sampai di Guliang itu Ideo Lebah sudah tidak terlacak. Data tidak ada menyebut. Nah, dari kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada Semeton Kramo Bali yang mungkin punya data tentang Ideo Lebah, entah apa judul data itu, terutama salinan lontar kalau bisa, salinan lontar atau salinan bancangah atau prasasti yang disungsung, mohon berkenan agar kita tahu informasi tentang Ideo Lebah, terutama Warih Dalem semua, mohon bisa dimasukkan dalam komentar, dikomentari naskah ini yang khusus menyangkut Ideo Lebah kan gitu. Sehingga sejarahnya bisa kita sambung. Ya, sehingga sejarahnya komprehensif jadinya tentang putra Ideo dalam Segening. Nah itu Ideo Lebah ini memang sama sekali saya belum dapat baca naskahnya dari sekian naskah-naskah babad versi babad dalam ya. Kadang-kadang itu salah satu putra pasti disebut kadang-kadang kesini. Ini sama sekali Ideo Lebah dan Ideo Pemeragan dua ini sama sekali tidak ada. Makanya naskahnya terbatas. Ya mudah-mudahan di antara netizen ada yang memperhatikan ini, barangkali juga ada petunjuknya bisa kali disampaikan. Iya bisa disampaikan lewat komentar, chat komentar itu ini langsung. Ya tentang Ideo Lebah naskahnya begini. Ini judul naskahnya disimpan di sini sekarang kan gitu bisa gitu. Nah ini untuk kebaikan bersama, terutama Warih Ideo Dalem, terutama biar tahu semua kemana putra-putra daripada Ideo dalam Segening. Nah itu kan sudah 16 ya. Jadi dari Prami dan Penawing melahirkan dalam catatan yang ada namanya ada 16 nama. Ya 16 sudah nama. Kita bicarakan. Barangkali ada tambahan yang lain. Nah, karena tadi dibilang 18 atau lebih. Dari 200 istri. Iya dari 200 istri. Nah catatan yang di luar babad dalam ada ini. Satu itu di dalam prasasti Tangkas Kori Agung. Nah ini warga Tangkas ini. Warih Harya Kanuruhan Singasar Dule. Ini menyatakan bahwa ketika I Gusti Tangkas Dimade menggantikan posisi I Gusti Pinate di Kertelangu, akhirnya Gusti Pinate kan direbut semut, makanya pergi dari Kertelangu, semua keluarganya pergi, Kertelangu kosong. Akhirnya Dalem waktu itu menitahkan agar I Gusti Tangkas Dimade dalam Segening nih, Dimade menggantikan posisi I Gusti Pinate di Kertelangu. I Gusti Tangkas Dimade ini mempunyai seorang putra yang bernama I Gusti Keluwung Sakti namanya. Suatu ketika di Gegel ada seorang abdi yang melakukan kesalahan yang mesti dihukum mati. Nah, lalu raja membuat surat kepada I Gusti Tangkas Dimade. Nah, tetapi suratnya itu menggunakan bahasa sandi yang tidak sembarang orang ngerti dengan surat ini. Yang membawa surat itu orang yang akan dibunuh.
abdi ini yang bersalah ini. Nah, udah itu surat itu dibawa ke Kertelangu. Nah, tetapi Gusti Tangkas Dimade tidak ada di rumah. Yang ada putranya. Putranya tidak tahu dengan bahasa sandi. Akhirnya, ya biarinlah saya yang akan menyampaikan surat ini kepada ayah saya. Kamu pulang aja. Kan dikira utusan biasa. Ya udah, dia pulang. Ketika ayahnya datang, ditunjukkan surat ini. Nah, ternyata isi surat ini bunuh yang membawa surat ini. Itu bahasa sandi itu. Ada itu di prasasti Tangkas Koryagung itu jelas bahasanya sesandinya. Nah, karena begitu perintah dalam tidak berpikir panjang, Gusti Tangkas Dimade putranya dibunuh. Nah, karena setelah membunuh putranya inilah beliau berpikir, loh kok saya bunuh putra saya, jadi sedih beliau. Nah, belum konfirmasi kan. Hal ini didengar oleh dalam Segening. Nah, dalam kasihan, berarti kan putung dia, tidak punya putra karena dia meninggal satu-satu putranya. Akhirnya dalam memberikan istrinya yang sudah hamil kepada Gusti Tangkas Dimade. Lalu istrinya ini, tapi syaratnya ini kehamilan ini jangan dicampuri kan biasa gitu. Kehamilan ini jangan campuri biar murni wari dalam. Akhirnya benar tidak dicampuri. Lahirlah ini pada sudah masanya lahir seorang putra. Nah, karena dia keluar dari istana Koryagung, makanya putranya bernama I Gusti Tangkas Koryagung. Nah, itu ceritanya. Ya, sehingga adalah istilah di samping Arya Tangkas yang lain, ada khusus yang dinamakan I Gusti Tangkas Koryagung. Itu diantara kelompok warga Tangkas ini. Ini memang wari dalam ini. Dari segi darah. Istri tadi itu yang bawa benih ide dalam kan. Benih ide dalam ya. Inilah menurunkan yang sekarang mereka dalam suatu himpunan pesemetonan yang disebut Tangkas Koryagung. Nah, itu yang pertama. Dari dalam wari ide dalam Segening. Ini kan bicara darahnya ini. Gini loh. Yang kedua, ada perempuan yang abdi sebenarnya digegel sama saya, yang bernama Niluh Panji. Nah, akhirnya dia digauli oleh dalam sampai hamil. Akhirnya lahir putra yang bernama Ki Barak Panji. Nah, putra ini ada naskah menyatakan bahwa Ki Barak Panji ini diadopsi oleh Gusti Ngurah Jelantik. Ada naskah begitu. Nah, kita kan tidak berani menyimpulkan ini. Tapi kalau Babat Buleleng itu nadanya tidak ada itu versi itu gitu. Tapi murni dalam. Nah, lanjut oleh dalam Niluh Pasak Panji ini keturunan Pasak Goblek ini. Ya. Ini diminta oleh dalam untuk kembali ke desa Panji. Bersama putranya ini Ki Barak Panji. Nah, gitu. Akhirnya beliau menuju, ini masih kecil ini putranya nih, menuju ke desa Panji. Nah, setelah di Panji, lama kelamaan dia orang itu tertarik dengan Ki Barak Panji ini karena setiap malam kepalanya bercahaya. Itu kan cerdas artinya. Bahasa kias bercahaya kepala itu muka bercahaya kan kelihatan orang cerdas. Dan tambah orang kepada dia, tambah artinya suka gitulah. Akhirnya lama kelamaan dialah diangkat menjadi pemimpin di sana. Dan belakangan bergelar I Gusti Anglurah Panji Sakti. Nah, ini yang menurunkan agenda masyarakat. Iya, Raja Buleleng ini menurunkan. Ini putra dalam ini sebenarnya dari segi darah. Ya, itu putra-putra dalam. Nah, yang ketiga ini mungkin zamannya tidak cocok sekarang ini. Yang ketiga ini, istri I Gusti Ler Pernawu. Nah, ini dalam ada skandal asmara dengan dalam. Tapi suaminya tahu gitu. I Gusti Ler Pernawu ini menjabat demung waktu itu. Dia tahu kalau istrinya dia sama ide dalam. Iya, sama ide dalam.
Dan bersyukur, lucu sekali. I Gusti Ler Purnomo ini bersyukur ya, kalau dalam sudah mau berkenan, silakan saya terima dengan senang hati. Dari hamil ini istrinya, dari hubungan dengan dalam ini, hamil. Setelah kehamilannya, lalu lahir seorang putra. Nah, statusnya kan purusenya jadi si I Gusti Ler Purnomo punya, karena istrinya. Oleh dalam agar diberi nama I Gusti Mamal Sakti. Nah, diberikan kekuasaan di daerah Mamal. Ya, ini yang menurunkan banyak sekarang keluarga pesemetonan di Sibang, di Mamal dan lain sebagainya, daerah Badung dan sebagainya, Kota Denpasar gitu. Ini I Gusti Mamal Sakti. Nah itulah semua putra-putra ide dalam segini. Ya, secara genealogis ini ada yang putra yang 16 itu memang dari istri dalam, walaupun ada penawing atau ada temer, tapi yang 3 ini belakangan ini memang statusnya orang lain. Bukan. Kalau ini itu yang diambil oleh Tangkas Kori Agung itu kan memang istri dalam, tapi istilah Balinya kepice, menjadi pemberian karena ada masalah itu kan putranya dibunuh. Yang kedua Nilo Panji ini karena bersenggama kan tidak tanpa wididana. Nah, ini juga beda statusnya dengan istri-istri yang lain gitu. Tapi kita kan tidak ke sana kan. Ini kita melihat dari genealogisnya, dari darah birunya. Nah, yang ketiga itu I Gusti Mamal Sakti. Itu bahkan istri I Gusti Ler Purnomo itu dia. Ya itu. Yang tapi baru pihak lain gitu. Ya, baru pihak lain. Tapi ini mungkin eranya pada saat itu hal itu masih wajar ya. Sehingga kita melihat dari sudut pandang zaman sekarang itu kan agak susah menilainya karena disampaikan kalau kekinian udah pasti sudah pasti tidak. Nah, demikianlah artinya putra-putra ide dalam sekening sesuai dengan baba dalam dan sesuai dengan data yang dapat disampaikan pada saat ini. Untuk semua ini sampun luar biasa. Baik, semeton semua, pada episode yang ketiga ini kita sudah tuntas melakukan perbincangan berkaitan dengan perjalanan raja-raja dalam di Bali sampai akhirnya beliau berkedudukan di kota Semarapura sekarang. Nah, untuk episode berikutnya tentu dengan narasumber yang sama, yang luar biasa. Beliau adalah Hidana Agung Gede Mayun. Kita akan membahas kelanjutan dari pemerintahan Ide Betara dalam Ide Betara Manggis Kuning. Nah, yang mungkin nanti akan banyak terkait dengan berdirinya Kerajaan Gianyar. Baik, semeton semua, terima kasih telah mengikuti dari episode 1, 2, 3 dan tentu dengan rasa hormat yang mendalam, kebanggaan kami ketika semeton bisa mengikuti semua episode yang diproduksi oleh Manggis Kuning podcast ini. Jadi pada kesempatan akhir dari episode ini dari Puri Naraya di salah satu sudut kota Denpasar yang saya bilang tadi ini udaranya cukup bagus, sejuk, luar biasa. Kita akan akhiri suksema Ratu Bung De Mayun dan kita tetap semangat untuk melanjutkan obrolan-obrolan selanjutnya, terutama yang episode yang keempat nanti ya. Kita akan lebih fokus membahas masalah siapa tokoh Ide Betara Manggis Kuning dan bagaimana kiprah dan perjalanan beliau, begitulah. Oke. Selanjutnya kami akhiri podcast episode yang ketiga ini dengan mengucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.